Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Per- warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Permisi nih Pak Bu, mohon Jalani? maaf. Permisi Bu, saya mau cerita nih masalah siswa nih Bu. Ibu ada waktunya Bu? Oh iya, ada Pak. Kebetulan saya sedang tidak ada kesibukan. Ada yang eh, perlu saya bantu? Jadi saya ini ditugaskan oleh guru yang lain untuk mengirimkan surat nih Bu pada siswa yang bermasalah. Jadi Mm-mm. ada 6 hari alfa. Iya. Oh, Jadi saya itu merasa tidak enak, Ibu. Saya merasa tidak enak, kan? mm-mm. Karena siswa ini dia naiknya bersyarat. Nah, jadi Hmm. saya tidak enak apabila nanti siswanya ini diturunkan atau nanti diturunkan ke kelas 10 atau nanti dia itu apa namanya itu dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dalam arti kata itu, Bu. Baik. Eh, Pak Jai merasa tidak enaknya di sini. Apakah memang Pak Jai ini yang ikut andil gitu dalam membantu anak ini naik kelas? Eh, Salah satu saya juga ambil andil nih Bu untuk kenaikan siswa yang bermasalah nih Bu. Nah, Iya. karena dia ini rumahnya itu dekat dengan sekolah dan juga Mm-mm. dekat dengan rumah saya. Jadi saya tuh merasa jadi guru ini eh, merasa kalau anak dekat rumah saya tidak sekolah, apalah perasaan orang tuanya dan juga perasaan saya lah sebagai guru kan. Jadi anak itu putus sekolah. Padahal tiap hari saya bisa melihat dia. Jadi saya itu merasa tidak enaknya Mm-mm. saya ini tidak bisa bantu dia gitu, Bu. Baik. Kalau dari Pak Jeleni sendiri, kira-kira adakah usaha yang sudah dilakukan ya untuk mendorong anak ini supaya tetap bersekolah, tidak lagi istilahnya ya bolos mungkin ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau dari Pak Jai gimana Pak? Jadi kalau untuk usahanya nih Bu, saya tuh berusaha terus. Nah, jadi salah satunya usahanya saya ini ya saya itu ada kerjasama dengan orang tuanya nih Bu. Nah, Hmm, jadi saya minta kepada orang tuanya nih tolong di- diperhatikan untuk kehadiran sekolahnya, tolong didampingin, jangan sampai datang terlambat ke sekolah, jangan sampai bolos lagi. Jadi saya minta itu kepada orang tuanya kalau ada waktu, tolonglah dipantau anaknya itu datang ke sekolah, ya setidaknya berapa menit di sekolahan, habis itu ditinggal pulang, kan itu supaya mengurangi bolosnya, Bu. oh baik. Eh, Berarti Pak Jai sudah coba melakukan upaya ya Pak ya terkait anak ini supaya bisa tetap bersekolah sebagaimana mestinya. Nah, eh, adakah kekhawatiran dari Pak Jai ya terkait anak ini itu selain masalah ketidakhadiran? Jadi kekhawatiran saya salah satu kemarin itu karena siswa ini banyak banyak kasusnya ini. Hmm. Nah, satu kasusnya itu yang pertama itu dia itu merokok. Oh. Dua, pada jam pelajaran dia itu sering tidur-tiduran. Nah, Mm-mm. pas ini yang datang surat pemanggilan yang ini Mm-mm. apa namanya itu dia itu bolos. Nah, Hmm. bolosnya karena kurang perhatian, mungkin kurang awasan dari wali kelasnya. Karena wali kelasnya ini selama 1 bulan ini tidak masuk, Ya. jadi ada kecelakaan tulang. Mm-mm. Jadi sekarang nih, siswa yang apa namanya yang memang ada apa namanya dikatakan aktif lah ya. Nah, Mm-mm. jadi dia lah nih buat ulah lagi nih dengan bolos dia nih. Nah, jadi udah keluar lah nih surat ini nih Bu, surat panggilan orang tuanya nih. Jadi saya disuruh ngantarkan. Gitu. Eh, Kekhawatiran apa sih Pak? Perasaan apa sih yang
muncul ketika Bapak diminta untuk mengantarkan surat tersebut. Sementara ini kan wali kelasnya sedang berhalangan gitu kan. Nah, perasaan apa sih yang Bapak khawatirkan atau yang muncul dalam hati Bapak sehingga memunculkan kekhawatiran itu sendiri kalau misalkan Bapak yang mengantarkan surat tersebut? Jadi kalau untuk rasa kekhawatiran saya, sebenarnya kalau untuk mengantarkan surat, saya itu tidak merasa kekhawatiran, Bu. Nah, cuman Mm, saya itu merasa tidak enak apabila nanti ini siswa ini tidak naik kelas, nah, atau mm, dikeluarkan dari itu yang merasa saya itu kan. Nah, terus di sini saya itu rasa kekhawatiran saya ini takut miskomunikasi antara orang tuanya dengan wali kelas. oh, Nah, mm. itu yang rasa kekhawatiran saya itu antara orang tua sama wali kelas itu yang buat saya rasa khawatir tuh Bu. Baik. Kalau seperti itu, eh, Pak Jai nih kan khawatirnya antara guru, wali kelas dan orang tua itu ada kesalahpahaman. Nah, bagaimana nih Pak Jai supaya mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahpahaman itu? Eh, jadi saya antisipasi itu, jadi saya itu pada saat nanti orang tuanya hadir ke sekolah berbicara dengan wali kelasnya, Hmm? jadi itu saya tuh berharap tuh saya juga ada di situ. Oh, baik. Eh, Jadi Bapak sebagai penengah ya Pak ya? iya, Iya, baik. Itu yang akan Bapak lakukan. Baiklah. Nah, setelah Bapak jadi penengah, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menghubungkan gitu kan, untuk mengkomunikasikan antara wali kelas dan juga kepada orang tua terkait permasalahan siswa yang bersangkutan? iya. Jadi kalau yang saya ambil ini keputusan ini Hmm? supaya saya di situ, saya ngambil jalan tengahnya nih Bu. Nah, Hmm. jadi jangan sampai orang tuanya ini menyalahkan wali kelas. Nah, Oh. karena wali kelasnya ini kan karena apa ada kecelakaan, jadi Mm-mm. siswa bolos jadi kurang diperhatikan. Nah, terus dari segi wali kelas juga istilahnya itu maunya itu peran orang tua untuk mengawasi anaknya untuk kehadiran di sekolah. Jadi saya berharap ada kerjasama antara wali kelas dan juga orang tuanya, ada kerjasama dengan Mm-mm. hadirnya saya juga tetap membantu Mm-mm. untuk meningkatkan kesadaran. Karena kalau saya lihat ini untuk siswa yang ini Pak Roji ini dikatakan ini istilahnya itu kurang kurang apa namanya itu belum menyadari apa yang dilakukan pada saat ini. Nah, Oh, baik. Baiklah. Nah, jadi kalau di antara orang tua dan guru, Bapak akan jadi penengah ya, Pak ya. Nah, sekarang kalau posisi Bapak sebagai seorang guru, entah itu guru mata pelajaran ataupun wali wali kelas, sebenarnya kita dalam satu sekolah itu kan tetap masing-masing memiliki tanggung jawab ya, Pak ya, untuk membina anak, untuk membimbing anak. Tidak cuma karena ini wali kelasnya, lantas wali kelas ini yang wajib membimbing si anak. Sebenarnya kan tidak seperti itu ya, Pak ya. Semua guru yang ada di mm, sekolah itu wajib membimbing semua siswa yang ada di sekolah tersebut ya Pak ya. Nah, sekarang posisinya Bapak sebagai seorang guru yang membina semua siswa tanpa terkecuali, entah itu siswa bukan dari kelas Bapak atau mungkin itu Bapak adalah wali kelasnya. Nah, intinya Bapak sebagai seorang guru nih, langkah apa sih yang akan Bapak lakukan untuk menimbulkan nih, untuk memunculkan kesadaran dari si anak? Jadi kalau yang langkah yang saya ingin coba terapkan ini, Bu. Nah, saya pendekatan dulu. Apa masalahnya? Nah, kan itu. Jadi apa masalahnya siswa ini datang terlambat? Nah, apa masalahnya siswa ini kalau mau datang ke sekolah ini harus dipaksa oleh orang tua? Nah, Hmm. jadi saya harus ada pendekatan dulu, Bu. Mungkin dari saya atau dari wali kelasnya atau dari orang tuanya atau dari kawan dekatnya dulu. Jadi saya pelajarin dulu tentang apa masalahnya nih. Nah, kan kayak gitu. Nah, jadi dan juga saya akan mendampingi, Nah, Hmm. mendampingin siswa ini karena
saya berharap walaupun dia tidak berubah total, tapi setidaknya dia tuh bisa menyelesaikan lah untuk apa namanya itu untuk kelas 2 ini naik kelas 3 kan kayak gitu. Jadi Hmm. nanti apa namanya itu saya minta kerja sama orang tua, wali kelasnya, istilahnya itu wali kelasnya itu ya masih memberi peluang lah. Nah, untuk dia masih bisa tetap belajar di SMA dan juga orang tuanya itu masih tetap jangan putus asa untuk mengawal anaknya itu datang ke sekolah atau mendampingi nanti untuk atau memantau datang ke sekolah. Dan saya sebagai guru ya salah satunya ya kita melalui doa nih Bu. Jadi pada Ya. saat jam 12 waktu sholat ya nanti saya ajak dia untuk sholat berjamaah. Nah ya semoga ya lah dengan usaha dan juga dengan doa dia tuh menyadari dan mau berubah karena masa depan ini tidak luput dari pendidikan. Nah, jadi setidaknya itu dia itu taman SMA. Jadi peran saya sebagai guru ya harus tetap mengingatkan untuk siswa ini harus datang ke sekolah. Nah, karena kalau tidak datang sekolah itu otomatis eh, bisa tidak naik kelas atau bisa dipindahkan ke sekolah yang lain. Iya. Baik, eh, jadi dari rencana Bapak terkait pengatas masalah ini ya, untuk mengatasi permasalahan siswa ini, tadi Bapak sudah jabarkan kalau Bapak akan mengkomunikasikan menjadi penengah di antara wali kelas, guru, kemudian juga ikut membantu meningkatkan kesadaran siswa ini sendiri gitu ya Pak, karena memang pada dasarnya kan kesadaran itu tidak bisa orang lain yang membangkitkan, harus dari dalam diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Nah, itu sudah bagus Pak. Jadi tinggal Bapak langsung ini ya, coba nanti bisa langsung di apa ya langsung di ini kan apa ibaratnya itu ya langsung dilaksanakan gitu rencana yang sudah Bapak eh, coba buat. Nah, tadi itu kan jadi solusi-solusi yang Bapak utarakan itu ya Bapak sendiri nih yang coba menyesuaikan dengan kondisi entah itu kondisi anak, kondisi orang tua dan wali kelas ya Pak ya, karena hanya Bapak sendirilah yang sebenarnya yang tahu nih jalan keluarnya yang seperti apa, karena saya di sini sebagai coach hanya bisa menggali nih Pak, menggali membantu Bapak mengeksplorasi solusi apa sih yang pas gitu kan dengan situasi yang Bapak hadapi. Nah, itu udah bagus tuh Pak. Nah, satu lagi Pak, kira-kira harapan Bapak apabila itu semuanya sudah Bapak lakukan, kira-kira harapan Bapak terhadap siswa, wali kelas, dan orang tua itu apa Pak? Ya. Jadi harapan saya eh, tidak banyak harapan saya tuh. Nah, yang penting kita selalu berprasangka baik. Nah, jadi berprasangka baik kepada wali kelas, berprasangka baik kepada orang tua. Jadi jangan saling lepas tangan. Nah, jadi kalau kita saling lepas tangan, saya juga lepas tangan, berarti nanti siswa ini kemana dia? Nah, Oh, jadi harap ya kita sebagai guru ya tetap berharap dia tuh bisa menemukan jati dirinya, bisa hmm, mengubah mindsetnya dan pola pikirnya, bisa punya kesadaran dan motivasi untuk berangkat ke sekolah. Itu harapan saya tuh. Dan juga baik. mungkin harapan orang tuanya seperti itu, cuman caranya nah, kan ya. Iya, benar. Baik, baiklah Pak. Sekali lagi, ini udah sangat matang ya Pak ya rencananya ya. Jadi tinggal pertanggungjawabannya aja ya Pak. Nanti ke depannya gimana nih aksi Bapak terkait dengan solusi ya masalah yang sudah ditemukan. Baiklah, mungkin kiranya kita bisa lihat lagi ya Pak. Mungkin 2 atau 3 minggu atau mungkin sebulan dulu kita lihat nih kan kira-kira perkembangan anak ini seperti apa. Dan Bapak bisa kembali lagi nih ke saya untuk ya berbagi gitu kan hasilnya seperti apa gitu untuk melakukan solusi apa untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan solusi yang sudah Bapak gali sendiri nih sesuai dengan situasi yang Bapak hadapi ya Pak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan lagi Pak? Eh, Kalau memang sih waktunya tuh Bu sekitar seminggu atau 2 minggu ya kita Mm-mm. coba. Kalau semoga ya dari seminggu, 2 minggu, 1 bulan siswanya bisa hadir. Nah, Iya, itu harapan saya amin. Mm-mm. siswa dan wali kelas. Jadi eh, tidak ada lagi nih Bu. Ya semoga dengan pertemuan kita hari ini saya berharap ada solusinya dan juga Ibu juga sudah menggali, ya, sudah meyakinkan kepada saya apa yang saya lakukan itu sudah baik. Nah,
Jadi mungkin 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi mungkin akan saya apa namanya akan saya bagi masalah saya ke ibu, akan saya ceritakan permasalahan yang udah saya lakukan ini, semoga mendapatkan hasil yang terbaik, Bu. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Jai. Mungkin sudah Bu, cukup ya. Oke, baik. Sampai ketemu lagi Pak Jai. sama-sama. Makasih, Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu Merianti. Oh iya. Eh, Pak, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Boleh bicara sebentar? Boleh, Bu. Saya juga lagi kosong nih, Bu. Silakan, Bu. Oke, baik. Jadi begini, Pak, saya itu ingin menceritakan nih sebuah, ya, dibilang permasalahan, sebenarnya tidak juga masalah sih, Pak. Saya ingin berbagi gitu ya, ya biasa terkait dengan rekan sejawat gitu, Pak. Nah, jadi kebetulan di sekolah saya itu mulai tahun ajaran 2024-2025 ini kami itu tidak lagi menggunakan asesmen sumatif dengan sistem tes, Pak, seperti ulangan umum bersama itu tidak lagi. Jadi kepala sekolah menghimbau kepada guru mata pelajaran, tiap guru mata pelajaran itu untuk membuat asesmen sumatifnya sendiri. Entah itu berdasarkan satu tujuan pembelajaran atau lebih berdasarkan satu lingkup materi gitu kan Pak. Seperti ada ulangan harian per bab itu Pak. Nah, itu cukup dijadikan sebagai asesmen sumatif atau yang nantinya akan dijadikan nilai raport seperti itu Pak. Namun permasalahannya itu ada eh, dilemanya itu ketika kepala sekolah itu berharap guru-guru bisa lebih terampil dalam merancang strategi pengajaran. Jadi asesmennya itu tidak berupa menjawab soal saja, Pak. Tidak berupa tes tertulis saja, tapi lebih ke asesmen yang beragam. Entah itu melalui observasi ataupun performa seperti itu, Pak. Nah, kalau dari saya pribadi sebenarnya tidak ada masalah sih, Pak. Cuma yang merasa agak agak membingungkan ya apa ya istilahnya itu yang agak kurang kurang balance ya, membuat saya serba salah juga di lingkungan sekolah itu ketika saya menyanggupi kebijakan baru itu sementara rekan-rekan sejawat saya itu tidak bisa Pak karena mereka masih belum terbiasa dengan eh, belum belum memiliki sesuatu yang bisa mereka lakukan gitu untuk membuat asesmen yang beragam itu sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Jadi mereka merasa perubahan ini terlalu berat gitu untuk mereka. Nah, jadi posisi saya di sini untuk mengimbangi teman-teman dengan tetap menjalankan apa yang menjadi kebijakan kepala sekolah itu kita serba salah. Dibilang nanti, ayo, ayolah Bu Mira, yuk kita ajukan lagi tetap ada ulangan umum bersama, repot loh bikin asesmen sumatif yang beragam gitu kan. Nah, saya serba salah sementara dari diri saya sendiri sebenarnya itu tidak apa-apa gitu Pak. Justru kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat membantu. Jadi, nah posisinya itu saya serba salah gitu Pak. Itu sih yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Jadi, kalau secara pribadi, Ibu sendiri tidak masalah, Bu ya? Iya, Nah, tidak Pak. tidak masalah. Nah, terus bagaimana Ibu meyakinkan nih? Karena mungkin guru ini eh, tidak terbiasa nih dengan penilaian asestif. Jadi bagaimana nih Ibu apa namanya itu cara Ibu merangkul kawan-kawan nih untuk berbagi praktek baik nih. Nah, supaya dia itu merasa tidak terbebani atau ada kesulitan masalah penilaian. Jadi bagaimana Ibu apa namanya merangkul kawan-kawannya untuk praktek baiknya nih, Bu? Oh, baik. Jadi kalau untuk merangkul teman-teman, ya memang pada dasar kita sama rekan sejawat memang harus merangkul ya Pak ya. Ketika teman-teman itu merasa kesulitan gitu kan, ya minimal kita bisa memberikan motivasi ya Pak, meskipun tidak bisa memberikan solusi. Nah, mungkin kalau dari saya, cara saya itu saya bisa mulai dengan berbagi praktik baik sepertinya Pak. Jadi kalau untuk berbagi praktik baik berdasarkan asesmen pembelajaran yang saya lakukan di mata pelajaran saya mungkin tidak akan ada
permasalahan sih Pak. Mudah gitu kan. Saya tinggal berikan saja kepada mereka. Cuma biasanya kawan-kawan ini suka gini Pak. eh, oh kalau bahasa Indonesia seperti itu, terus gimana kalau untuk asesmen yang beragam untuk pembelajaran ini pelajaran saya, misalnya entah itu IPA, IPS, Pendidikan Pancasila atau yang lainnya. Nah itu yang agak berat sih Pak. Kalau misalkan saya harus harus memberikan contoh gitu Pak kan karena kadang kita sendiri aja untuk mata pelajaran kita sendiri saja tidak semuanya bisa kita gunakan asesmen yang beragam pasti kan kita sesuaikan lagi materi yang cocok seperti itu Pak itu kendalanya. Iya. Jadi Ibu itu kan untuk berbagi praktek baik nih. Ya Jadi Pak. bagaimana Ibu mengarahkan nih, Mm-mm. nah, biar mengarahkan, biar terarah nih trik Ibu nih, supaya itu dia itu tidak bingung lagi nih. Nah, masalah penilaian asmatif nih, bagaimana Ibu nih cara Ibu apa memberikan contoh, kan? Mm-mm. Cara Ibu memberikan contohnya seperti apa, mengarahkannya seperti apa. Bagaimana trik Ibu biasanya? Kalau dari saya, trik saya, kalau dengan sesama guru bahasa Indonesia ya Pak ya, kalau sesama guru bahasa Indonesia di MGMP itu biasanya saya kan karena saya yang sama-sama guru bahasa Indonesia, saya tinggal tunjukkan gitu kan. Kawan-kawan lebih mudah paham memang sih daripada kalau saya cuma bicara saja gitu kan. Nah, tapi ketika mereka lihat gimana langkah-langkah yang saya lakukan, alhamdulillah kawan-kawan sesama mata pelajaran saya bisa paham. Nah, mungkin dari situ saya bisa mencarikan sepertinya ya Pak ya, mencarikan langsung beberapa strategi pengajaran yang sesuai dengan masing-masing mata pelajaran gitu. Ya sumbernya kan banyak ya Pak ya, bisa melalui platform Merdeka Mengajar, bisa juga melalui media sosial. Sekarang kan banyak guru-guru konten kreator semua mata pelajaran yang berbagi strategi pengajaran di media sosial ya Pak ya, entah itu TikTok, Instagram. Nah mungkin mereka kurang explore nih Pak di PMM atau di media sosial. Jadi saya coba bukakan gitu loh, bukakan pintunya. Oh, ini saya dapat dari PMM loh, ini saya dapat dari TikTok loh. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa lebih untuk mau tahu lebih banyak lagi strategi pengajaran yang berimbas kepada asesmen beragam itu bisa bisa lebih banyak cari di situ. Oh iya, bisa seperti itu sepertinya Pak. Iya. Jadi nanti daripada saya cuma cerita, mungkin saya langsung kasih contoh gitu ya ke kawan-kawan ya meskipun memang harus kerja keras sih, mesti nyari gitu kan yang pendidikan Pancasila seperti ini, yang IPS seperti ini, yang IPA seperti ini, ya seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Jadi Ibu udah bagus tuh Bu. Nah, Mm-mm. Ibu udah istilahnya itu membantu nih untuk rekan-rekan yang beda mata pelajaran dengan Ibu ya kan, memberikan contoh-contohnya udah bagus. Terus bagaimana hasilnya atau responnya tuh Bu? Kalau untuk hasil dan responnya, karena ini kan baru rencana ya Pak, mungkin nanti saya coba dulu deh, saya coba kasih saran kepada mereka dan saya kembali lagi ke Bapak gitu kan untuk mempertanggungjawabkan nih ya, melaporkan hasilnya. Apakah kawan-kawan dari eh, apakah kawan-kawan akan coba berubah atau mulai mengubah gitu kan mengubah kebiasaan mereka dalam merancang strategi pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang saya kasih ke mereka seperti itu, Pak. Oh, ya. Kalau kalau seperti itu, saya tunggu kabar baiknya nih Bu. Heeh. Jadi ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak Pak, terima kasih. Itu sudah membantu sekali. Alhamdulillah saya jadi bisa ya memberikan saran nih kepada teman-teman gitu kan. Kemarin-kemarin saya bingung, saya harus seperti apa gitu Pak. Soalnya serba salah. Nanti dikira berpihak gitu kan. Biasa di ruang lingkup sekolah biasanya ada hal yang seperti itu. Jadi dengan begini saya jadi tahu gitu bagaimana cara bersikap gimana caranya mengikuti kebijakan kepala sekolah dan juga bisa mendorong nih, memotivasi kawan-kawan juga membantu mereka mencari strategi pengajaran yang bagus. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, Alhamdulillah Bu. Terus tetap semangat Bu. Ah, Ya, amin. terus Bu, baiknya, pombalnya ya istilahnya
untuk berbagi praktik baik dengan kawan-kawan walaupun di bidang studi yang berbeda, tapi Iya. kita bisa mengarah Bu ya. Iya. Nah, kita udah Oh iya. buk Ya. Siap-siap, Pak. nah, Mm-mm. Baik, iya, eh, terima kasih Pak Jai sudah memberikan ya secara tidak langsung saya bisa punya ide gitu untuk menemukan solusi terhadap ya dilema yang saya alami di sekolah saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jai. Sampai ketemu nanti ya 2 minggu ya, sama-sama. kemudian mungkin. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.